masyarakat itu Bang Bembeng tak mau tahu dia. Ya. Kita tahunya dewan itu dia mau ke rakyat, dia harus bisa menyusahannya. Dan kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan itu. Iya. Siap Pak, kita bantu. Siap Bu, kita bantu. Silakan usahakan semaksimal mungkin membantu masyarakat. Saya pernah jumpa, saya jumpai semuanya, termasuklah Selakar. Memang sekarang saya akui, mohon maaf kita ini, saya juga kalau bilang LSM saya juga ikut LSM kan. Tetapi saya tidak mau bawa powernya di Senakar itu kalah dengan lembaga sosial dengan LSM. Saya nggak seperti itu. Harus bekerja sama. Tidak ada lagi masing-masing. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian, sehat? Sehat. Makasih nih Pak Dewan Safroni Untung. Siap. Terima kasih. Udah mau hadir. Siap. Kalau buat Bang Bembeng untuk masyarakat siap. Ini luar biasa. Langsung oke gitu. Oh, siap. Siapkan waktunya. Ini luar biasa Dewan siap, ini. Kegiatan hari ini kan reses kita ya. Kita minggu ini mulai hari Kamis kemarin. Iya. Itu jadwal reses semua anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Ya. Jadi semua dewan itu balik ke dapil masing-masing. Ya, oke, Pak. Menyambut aspirasi, apa keluhan masing-masing dari masyarakat itu. Ya selagi misalnya kita tampung. Tentunya prosesnya tidak kayak melepas tangan. Tentunya ada proses. Artinya proses seperti ini, apa yang diajukan mereka selagi bisa kita masuk dalam APBD kita, insya Allah tahun depan itu bisa dilaksanakan. Alhamdulillah tahun lalu saya masukkan reses. Jumpa masyarakat minta jalan, perbaikan pembangunan. Alhamdulillah tahun ini sudah banyak terrealisasi. Alhamdulillah Pak Bembeng. Jadi Pak De, saya manggil Pak De ya. Siap. Izin ya. Aku manggil Pak Babang ya. Kalau reses anggota dewan itu yang kita jemput ke masyarakat atau ke konstituen kita apa tuh sebenarnya tuh? Yang dijemput? Iya. Kita mendengarkan atau apa atau reses tuh gitu. Jadi gini, reses itu memang dalam aturannya memang ada dalam tatib bahwa setiap dewan itu wajib ke dapil masing-masing. Tentunya nanti ada masukan dari RT-RT yang ingin reses di daerahnya, mungkin di dapil ya. Kita hitungnya dapil sekarang nih. Saya Safroni Untung di dapil 4. Jadi kemarin kita reses, ada mungkin masyarakat menyampaikan, Pak, reses Pak tempat saya Pak. Karena situ maksudnya ingin Bapak reses di situ, mungkin ada yang ingin disampaikan katanya kan. Boleh saya bilang. Jadi saya suruh anggota saya, kita buat jadwalnya supaya saya reses di sana. Alhamdulillah kemarin reses. Tentunya mungkin dalam reses itu masyarakat banyak menyampaikan. Ya mulai dari pendidikan, kesehatan, masalah KK, tenaga kerja semua lah. Tapi kita DPRD ini ada nama lintas komisi. Jadi tidak hanya harus di komisi 1. Saya kan komisi 1 nih Pak Bembeng. Iya, siap. Komisi 1 ini membidangi itulah pendidikan, mohon maaf, capil, dinas tenaga kerja, Satpol PP, habis itu pemerintahan semua, kecamatan, desa itu kita bermitra dengan OPD masing-masing. Seperti itu. Kalau dalam 1 tahun di dewan kita itu berapa kali reses itu? Dalam setahun ada 3 kali. 3 kali ya. Jadi kita per 4 bulan ya? Per 4 bulan ya. Iya. 3 kali dalam setahun ya resesnya. Kalau lokasi reses itu terserahnya dewannya masing-masing atau apa ya? Masyarakat nih meminta gitu. Ada yang minta, ada terserah kita. Ada minta nih mungkin gini, kita reses di situ aja kan. Betul. Dapil 4 ini saya rasa dapil paling besar. Mandau ini kita ada 12 anggota DPRD-nya. Tentu paling besar. Tentunya setiap tahun tuh dalam 3 hari, dalam 3 kali setahun itu bisa kita pindah-pindah tempat. Saya rasa saya reses tidak pernah 2 kali satu tempat. Pindah terus. Dari 2019 kemarin sudah berlantik, 2020 reses di sini udah kita gitu. Termasuk Pak Memang ada juga kemarin kan, waktu kita di Jalan Rokan. Jalan Rokan. Iya. Itu 2019 tuh Pak. 19 ya? Iya. 2020. 19 kita baru lantik ya. Iya, 2020. Itu Pak De. Siap. Reses kita ketemu sama masyarakat banyak gitu kan. Pasti ada informasi, ada masukan, ada keinginan. Pasti. Bagaimana seorang dewan yang jadi anggota dewan mewakili rakyat untuk mewujudkan apa yang permintaan selama ini dan apa yang terjadi di lapangan? Pasti Pak Der ini pasti mendengar kan? Ya. Mewujudkannya seperti apa? Siap. Jadi kita itu
Itulah dari pemerintah itu ada dua, legislatif, eksekutif ada di situ. Tentunya legislatif ini sebagai pengawasan, sehingga dia juga bisa ketika pemerintah melakukan penganggaran, kita sama-sama di situ. Dalam hal seperti itu, ketika kita reses, ada masukan dari warga, Pak kami di situ butuh parit. Situlah semua kita masukkan dalam program APBD. Sehingga nanti APBD masuk, pengerjaannya tahun depan. Jadi 2021, 2022 pengerjaannya. Jadi 2020 kemarin, 2021 ini diwujudkan. Alhamdulillah semua masuk. Saya yang diminta masyarakat, alhamdulillah semua dapat. Terwujud semua. Alhamdulillah. Itu paling penting. Luar biasa. Tentunya itu kan masyarakat juga yang tahu. Saya bilang gimana Pak? Alhamdulillah Pak, jalan kami udah bagus semua. Alhamdulillah Pak, jalan kami udah bagus sekali. Parit kami udah dibuat. Nah kan itu yang paling penting. Semua kan untuk masyarakat. Iya Bang Imeng ya. Iya. Kan Dewan itu kan wakilnya kita. Siap, untuk betul. Memperjuangkan. Wakil. Berarti rakyat lebih tinggi tuh. Pak De gini, maksudnya dalam mewujudkan ataupun mengalokasikan antara tadi legislatif sama eksekutif. Misalnya itu ada tingkatan nggak? Misalnya warga hanya boleh mengusulkan misalnya hanya sebatas parit, hanya sebatas jalan, atau boleh dirangkum aja nih, mana yang bisa semuanya? Semua bisa. Artinya saya kan Komisi 1 ini biasa masyarakat ini kan tidak hanya fokus kepada pembangunan juga, ada juga pendidikan, ada kesehatan, ada juga program-program yang berbentuk KUBE istilahnya. KUBE ini bantuan UMKM. Ada, bisa dibantu seperti itu. Itu di Dinas Sosial pernah menawari saya, Pak, masuk seperti Pak. Saya bilang, sama saya belum ada menawarkan itu. Kalau ada, insya Allah akan saya buat, sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan itu. Dia per kelompok namanya, koperasi gitu. Insya Allah bisa. Dan satu lagi, biasanya sih masyarakat ini kebanyakan paling konkretnya itu pembangunan memang. Paling nanti dia minta bantu sekolah yang dibangun dekat situ ada juga. Tetapi saya rasa kalau masalah reses ini selagi kita mampu melaksanakan, kita laksanakan aja dengan baik. Itu aja. Siap. Tadi ini agak melebar sedikit. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Bedanya nih setelah jadi dewan dan sebelum dewan. Boleh kita share ke masyarakat nggak? Iya pula ya. Agak mendalam ini. Enak nggak jadi anggota dewan gitu lah. Jujur ya Bang Bembeng, saya niat pertama jadi anggota DPRD itu adalah bagaimana ingin merubah masyarakat itu yang artinya saya lebih bisa membuat lebih banyak membantu masyarakat. Kalau dibandingkan dulu saya bekerja di perusahaan, saya sebagai humas mungkin kalau saya bilang saya berangkat pagi pulang sore udah nggak ada mikir yang lain. Itu aja bedanya. Kalau sekarang setiap hari orang datang ke rumah, setiap hari orang ingin menyampaikan masalah-masalahnya, insya Allah selagi itu masih bisa saya laksanakan, saya akan laksanakan. Itu dia, itu agak bedanya. Kalau dulu kan mungkin saya nggak mungkin tidak terlalu mikirin yang lain-lain. Cukup anak istrinya udah balik kerja, pulang ke rumahnya selesai. Dan saya pun alhamdulillah mencukupi untuk bisa saya. Tetapi saya bukan itu niat saya. Saya ingin bagaimana saya bisa lebih membantu banyak orang. Alhamdulillah Allah kasih izin, orang tua saya, istri saya mendukung. Itu terwujud aja. Dan saya mulai dari itu saya berniat apa yang bisa saya lakukan harus saya lakukan untuk masyarakat. Alhamdulillah tercapai yang disampaikan. Berarti kan setelah jadi dewan nih ya, kalau Pak Roni langsung yang alami berkontribusi ke masyarakat itu jadi luas. Ya, betul. Dibandingkan kita bekerja di suatu perusahaan misalnya. Betul. Lebih luas. Artinya kita, mohon maaf ini, bukan kita memandang kita sebagai anggota DPR, tidak. Tapi kita punya power sedikit. Punya power artinya kita punya jabatan itu kita gunakan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk masyarakat, insya Allah apapun ceritanya akan dimudahkan semuanya. Buktinya saya di Komisi 1 ini, jabatan saya ini saya manfaatkan untuk bagaimana orang bisa banyak bekerja. Saya jumpai perusahaan-perusahaan itu bahwa kami Komisi 1 adalah pengawasan di tenaga kerja. Saya ingin tahu bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa membantu orang tempatan untuk bekerja. Itu yang paling saya fokuskan. Yang kacaunya kan begini nih, Pak De. Dia punya kuasa, punya power, betul. Tapi nggak digunakan untuk masyarakat luas. Itu kan yang kita jadi tanda tanya, ngapain ya? Kalau kita merujuknya ke dewan, ngapain kita pilih dia kemarin nih gitu? Banyak mungkin yang nggak gitu. Pasti. Mumpung dikasih seperti itu semua, ya gunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Harus. Karena kalau saya berpikir Bang Bembeng,
kalau hanya untuk kepentingan pribadi, saya bilang saya nggak perlu jadi dewan dulu. Saya cukup aja jadi humas di satu perusahaan saya kerja di Balai Raja dulu kan, PT Mustika Agung Sawit Sejahtera. Saya cukup di sana aja udah. Tetapi niat saya, alhamdulillah mulai dari kesehatan bisa saya bantu banyak orang. Artinya ketika orang mau berobat di rumah sakit umum, saya jelaskan, ibu seperti apa jam kerja, gunakan jam kerja saya bilang. Saya gitu kan. Dan istri saya juga bilang, ketika membantu masyarakat, bantu seikhlasnya. Bantu dia mudahkan semua urusan di sana. Termasuk kami kemarin pernah melakukan sidak. Sidak ya, arti sidaknya bagaimana untuk bagus, bukan untuk apa, untuk bagus semua, baik rumah sakit, baik sekolah atau apa, itu semua untuk kebaikan. Termasuk Capil pernah kami sidak, kan sedang berubah sekarang kan? Benar. Jauh sekali kan, Komisi 1 membuat perubahan untuk Capil. Alhamdulillah sekarang saya rasa kalau buat KTP nggak payah lagi. Mudah sekali sekarang. Kemajuannya signifikan sekali. Luar biasa. Siap. Itu luar biasa tuh tadi menggunakan powernya itu. Tadi menyinggung soal tenaga kerja. Siap. Ini PHR. Ya, betul. Tahun depan lowongan kerja banyak nih, Pak. Betul sekali. Sementara kan kita lihat nih riak-riak di lapangan. Betul. Ada yang misalnya bicarakan tenaga kerja yang tidak dari Kabupaten Bengkalis, dari luar Kabupaten Bengkalis gitu kan. Pak D-nya melihat kayak gimana nih masalah tenaga kerja untuk putra-putri Kabupaten Bengkalis itu? Jadi kami jadi anggota DPRD Komisi 1, Pak Bembeng, pernah berdiskusi atau hearing dengan Disnaker yang waktu itu masih Ibu Khadijah. Kami saat itu membahas tentang Perda 2004 itu, Perda lokal itu. Ternyata ketika kami sudah bahas, kami cek-cek, masih banyak kekurangan. Artinya kekurangan ini belum ada penekanan lebih kuat untuk orang lokal. Makanya pada itu kami lakukan legislative review namanya. Kami ubah supaya apa? Supaya dia bisa lebih menguat untuk orang tempatan. Ini lagi dalam proses, udah dibuat naskah akademisnya, tinggal nanti udah oke kami cek sama-sama, nanti baru kita sahkan di paripurna, sehingga nanti bisa di lebih menguatkan untuk masyarakat tempatan. Saya hampir setiap hari, Pak Bembeng, setiap hari turun ke perusahaan. Tujuan saya itu aja, bagaimana orang bisa membantu orang bekerja. Saya ingin memastikan, pernah kami undang Disnaker untuk undang orang PHR. Boleh tanya, waktu itu ada di Disnaker acara PHR, PDSI kami undang. Saya bilang Bu Khadijah, undang semua LAM, undang semua Laskar. Alhamdulillah hadir semua. Sampaikan semua unek-unek di situ dengan PDSI ini sama PHR ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa perusahaan ini benar-benar membantu masyarakat atau tidak. Jadi tidak hanya nanti, saya bilang tidak hanya Bu Disnaker disalahkan dan DPRD disalahkan. Saya bukan berarti, karena ini biasalah, namanya di dalam dunia politik nih yang namanya suka tak suka itu pasti ada ya, Bang Bembeng ya. Pasti ada kan? Pasti ada. Tetapi kita harus tetap artinya apa? Tidak perlu memikirkan hal seperti itu, yang penting kita berbuat. Apa yang bisa kita buat untuk masyarakat. Dan saya sampai saat ini, mohon maaf Pak Bembeng, bukan hanya Komisi 1, dari pendidikan pun. Karena pendidikan ini sekarang sama masyarakat ini saya jelaskan. Masyarakat ini datang ke rumah mau masuk anak sekolah nih misalnya. Dia tidak mau tahu ini mau Komisi 1 atau Komisi 4, nggak mau tahu kan. Tetapi kita harus punya pemikiran bahwa mereka membutuhkan kita. Karena kita wakil rakyat, ya harus kita bantu. Mereka bilang, Pak, saya mau masuk anak sekolah nih, SMA ini nggak payah sekarang nih. Karena SMA ini bawah provinsi. Nah, ini yang jadi agak rumit kan. Tetapi saya bagaimanapun saya akan usahakan. Selagi bisa saya bantu, Pak, insya Allah saya bantu. Tetapi ya tetap harus bersabar, ya kan? Ya tak mungkin langsung belakang gitu Pak Ambing ya. Maksudnya jangan juga kayak gini Pak De. Datang masyarakat ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak ada ini. Orang kan ini nggak boleh ngomong gitu. Ya kan gitu, harus carikan solusi. Betul. Udah dilaksanakan mentok ya gimana lagi kan gitu. Karena masyarakat tuh Bang Bembeng tak mau tahu dia. Kita tahunya dewan itu dia mau ke rakyat, dia harus bisa menyusalkannya. Dan kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan itu. Siap Pak, kita bantu. Siap Bu, kita bantu. Siap, usahakan semaksimal mungkin membantu masyarakat. Tetapi kalau nggak dapat ya kita sampaikan baik-baik. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, udah sebesar-bisanya, tetapi itulah jadinya belum bisa. Kita bilang baik-baik. Mungkin dia akan ngerti. Kita akan coba tahun depan. Nah, kan bisa ngomong itu. Termasuk beasiswa kemarin. Beasiswa kemarin saya memang fokuskan itu untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah tahun sebelumnya 150 orang Mandau Batin Selapan ini dapat semua. Saya kejar betul ke Bengkalis tuh untuk mahasiswa kita yang ada di Mandau Minggir. Kenapa saya bilang? Memang tidak seberapa bagi uangnya, betul kan, bagi kita. Tapi itu suatu penghargaan bagi dia. Berarti saya berprestasi kan. Nah itu bagi mahasiswa tuh
Alhamdulillah saya dapat beasiswa. Berarti dia kan berpikiran dia mahasiswa yang berprestasi. Benar, kita bantu. Tapi tahun ini mohon maaf memang agak kurang sedikit saya dapat. Mungkin tidak tahu ada masalah di mana, mungkin ada hal-hal kecil lah, mungkin yang administrasi yang kurang ini. Ya, tapi insya Allah saya bilang tetap tiap tahun saya akan usahakan itu. Saya bilang sama masyarakat PRT, pas reses juga sampaikan. Bapak nanti jumpa anggota saya, data siapa yang mau masuk beasiswa. Insya Allah saya rekap, saya bantu. Saya akan berjuangkan itu. Kembali ke tenaga kerja dulu nih, Pak De. Maksudnya pemerintah sama dewan memang harus berkolaborasi. Harus. Bagaimana anak tempatan? Iya betul. Anak Kabupaten Bengkalis ada peluang kerja. Kalau ini nggak ada saluran yang tepat, nanti akan orang-orang di lapangan akan mencari saluran sendiri-sendiri, Pak. Betul. Akan melakukan sweeping. Betul. Akan langsung ke perusahaan gitu. Itu kan ya itu gimana? Kalau dibilang tidak baik, tapi mungkin mereka selama ini tidak dapat keadilan gitu. Betul. Ya. Makanya inilah mumpung ada wakil kita kan. Jadi gitu. Gini Bang Bembeng, saya pernah menyampaikan ini kepada LAM. Biasanya kan orang dari pusat itu, PHR itu di Riau kita ini ada LAM, Lembaga Adat Melayunya. Saya pernah saya jumpai semuanya, termasuk Laskar. Memang sekarang saya akui, mohon maaf kita ini, saya juga kalau bilang LSM saya juga ikut LSM kan, tetapi saya tidak mau bawa powernya di Snaker itu kalah dengan lembaga sosial dengan LSM. Saya nggak seperti itu. Harus bekerja sama. Tidak ada lagi masing-masing. Benar. Ya kan? LAM, Disnaker, anggota DPD Komisi 1 dengan Laskar bersama-sama. Insya Allah perusahaan itu akan memproseskan itu. Tetapi kalau udah masing-masing, itu kejadian nanti. Benar. Akan ribut. Ribut dari Laskarnya, Disnaker dikucilkan. Kan tidak ada power. Ya kan? Seharusnya dia punya power. Saya sampai berapa kali saya sampaikan dengan Ibu Khadijah kemarin itu. Ibu adalah kepala Disnaker, Ibu punya power. Ibu harus kolaborasi namanya istilahnya dengan kita semua, dengan anggota DPRD, dengan LAM. Insya Allah perusahaan itu akan ngikut, saya bilang. Insya Allah akan ngikut. Tak akan berani dia. Kita mohon maaf ya, kalau dia itu terjadi sampai kita bersama ini bersatu. Sama waktu di Disnaker saya sampaikan, kita harus bersatu LSM ini, saya bilang. Jangan nanti udah dapat sini, udah diam lagi di situ. Benar. Nanti dapat sini diam, nantinya LSM ini akan ribut. Kok dia bisa, saya nggak bisa. Benar. Kan itu kejadiannya. Mari kita bersama-sama untuk kepentingan masyarakat kita bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, saya bilang. Kalau saya ingin seperti itu, saya juga organisasi pemuda Pancasila, saya bilang. Sekretaris, Pak? Iya, MPC saya. Ya kan? Kalau saya mau main itu, bisa, saya bilang. Benar. Tetapi saya tak pernah bawa itu. Saya bawa nama saya sebagai anggota DPRD Komisi 1 untuk kepentingan masyarakat. Ini selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan Laskar. Mari kita bersatu, mari kita bersama. Insya Allah kalau kita bersama, semua permasalahan bisa selesaikan. Dan tidak ada lagi adik-adik kita, tidak ada lagi anak kita yang pengangguran, saya bilang gitu. Benar. Ya kan? Tidak akan ada lagi. Tetapi kalau ada masing-masing ini jadinya. Harus, insya Allah mungkin 2022 dengan adanya perda ini, kawan-kawan Laskar dari LAM bisa bersama kita untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja lokal ini. Insya Allah. Atau untuk yang lebih fairnya, Pak De, dibuat semacam job fair gitu. Ya, dulu dapat dilakukan itu. Lowongan terbuka. Jadi transparan. Betul. Anak-anak yang Kabupaten Bengkalis bisa mengasih lowongan, benar-benar dia dites gitu. Betul. Benar nggak? Betul. Ada kemampuan nggak? Betul. Kalau misalnya di grade ini tidak butuh skill yang tinggi, di grade B-nya dan selanjutnya kan gitu. Jadi Mbak Bembeng, saya pernah sampaikan sama orang PDSI, PHR, saya nggak emosi. Artinya gini, ada peluang yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Tetapi biasanya perusahaan-perusahaan ini untuk mengalihkan supaya orang tidak masuk, dia dikuncinya dengan pengalaman. Sampai 3 tahun, 4 tahun. Saya marahkan. Saya tak bilang ini, Bapak, saya bilang, Bapak waktu bekerja pertama, ya, saya bilang, tamat kuliah, apa-apa ada pengalaman, saya bilang. Kok tak dikasih kesempatan, saya bilang. Kasih kesempatan dulu orang-orang masyarakat lokal ini. Kalau dia tidak bisa bekerja, diganti itu tidak masalah. Ini dia Bapak kunci 3 tahun. Di mana dia mau masuk? Tamat kuliah, tamat SMA, mana ada pengalaman Bang Bembeng sampai 3 tahun kan? Betul Bang Bembeng kan? Benar. Dia harus jangan dibilangan itu. Kalau masalah sertifikat, dia bilang kan harus ada pelatihan. Itu paling berapa pelatihan aja. Kalau pengalaman mereka belum ada. Benar. Tetapi kalau nggak dikasih kesempatan, mana bisa orang itu bekerja? Kapan mau meningkatkan ini? Iya kan? Kalau dia bilang pengalaman 3 tahun, 4 tahun itu mungkin orang bapak-bapak kita lagi kerja. Ya kan? Udah zaman-zaman Cipta dulu. Soalnya pengalaman kita 20 tahun di pengalaman situ dah. Tapi kalau adik-adik kita, anak-anak kita yang mau bekerja tamat SMA,
dia tamat SMA mungkin dia mau helper dulu. Oke, nggak masalah, kasih helper dulu. Ya kan? Kalau helper ini saya bilang kalau tukang cangkul tak perlu bawa dari jauh-jauh. Benar. Ya kan? Kalau cuman menyapu saya bilang ngapa usah dari jauh-jauh. Cukup orang sini banyak yang bisa. Benar. Tetapi kalau yang skill, ajari dulu dia. Iya. Tentunya dalam suatu pekerjaan itu ada mandornya. Mandor mengajari, tapi kasih kesempatan. Kalau udah 3 tahun dikunci, 4 tahun dikunci, kapan mau masuk orang tuh? Luar biasa. Saya jujur, waktu pas itu saya sampaikan dengan PHR. Iya. Bapak selalu mengasihkan ke perusahaan-perusahaan itu pengalaman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau 4-5 tahun itu Pak, itu udah rata udah bapak saya yang kerja, saya bilang. Bukan bagi anak-anak yang baru tamat ini. Kalau tamat tidak dikasih kesempatan. Iya. Ya Bang kan? Iya. Itu harus kita robah. Iya. Kasih kesempatan itu. Dan saya harap juga pada Disnaker nanti tekan juga perusahaan. Kalau ada pembuatan balai latihan, kan sering nih sertifikat ini, benar. Saya harap dari pihak Disnaker itu tekankan perusahaan tersebut. Ketika dia udah ikut latihan, dia langsung bekerja suruh. Benar. Jangan buat sertifikat, ada dapat sertifikat ini tidak bekerja, jadi cuma jadi sampah aja. Iya. Selalu begitu melapor sama saya di rumah tuh. Pak, nih Pak, sertifikat saya udah hampir 3 tahun nih. Iya. Tapi tak pernah ada bekerja. Artinya apa? Pemerintah ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak kita, dia juga harus berusaha bagaimana bisa bekerja langsung. Benar. Dia sampaikan kepada perusahaan, tolong ini nanti ini ada sertifikat, kan bisa. Benar. Tekan perusahaan, coba dia ini. Iya. Insya Allah itu yang bekerja. Tapi kalau cuma dikasih lepas gitu aja, iya, kayak kilang induk, nggak ada lagi dia. Benar Pak. Iya Bang kan? Luar biasa. Siap. Mantap nih Pak kita nih. Oh kita nih. Selain ini tenaga kerja, konsen Komisi 1 pemekarannya juga. Ya. Kita lagi fokus pemekaran ini karena apa? Karena pemekaran kita ini saat ini ada beberapa kelurahan yang akan mekar. Iya. Kelurahan, desa juga ada. Mudah-mudahan nanti proses ini tidak ada halangan, tidak ada kendala, insya Allah akan cepat terkabul lah pemekaran ini. Tujuannya yang pasti adalah bagaimana memudahkan masyarakat untuk berurusan. Kadang kayak mungkin ada jamban yang terlalu besar. Itu saya mau nanya itu. Betul, itu insya Allah akan dimekarkan. Jamban, desa, mungkin kita akan insya Allah lah, ini kan masih dalam proses semua ya. Benar. Tak semudah kita balik telapak tangan. Tapi insya Allah ini akan menjadi usaha kita bersama lah untuk kepentingan masyarakat juga di Kabupaten Bengkalis ini. Tapi alhamdulillah kan kalau tidak dimulai-mulai kan kapan mau selesainya kan Pak De kan. Betul. Walaupun agak panjang prosesnya, ya, tapi kan sudah dilewati tahap-tahapnya ya. Pak Ambil bisa memekarkan kecamatan kita. Pas. Berarti kan bisa kan? Betul. Nah itu intinya. Yang penting ada kemauan. Iya kan? Pak Ambil bisa memekarkan Kabupaten Selapan, bisa memekarkan pinggir dari apa? Tulang Mandi apa? Tulang Mandau. Itu tentu kan ada proses. Iya. Tapi kok bisa? Ini harus juga dibuat seperti itu. Benar. Lika-liku jadi dewan tadi selain punya power sebenarnya. Ada nggak enaknya nggak Pak De? Oh ada lah. Pasti ada. Ada ya? Boleh di-share. Tapi nanti masyarakat marah sama saya nggak? Kan juga harus tahu. Oh gitu ya. Ini enaknya punya power. Gini. Ini juga manusia juga gitu loh. Jadi Bang Bembeng ini saya terus terang. Terkadang kita ini sebagai anggota DPRD, mohon maaf ini, semua masyarakat mengetahui bahwa saya punya uang terus. Ya kan? Punya duit terus nih. Tak mau tahu gini nih. Tapi itu kan sebenarnya tak perlu saya sebut. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Iya. Itu yang sering terjadi. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak ada, tidak. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Kalau itu misalnya ada bantuan, ya saya usahakan bantuan. Itulah kalikunya enaknya ada ya. Ya lain lagi mungkin saya lebih banyak di luar. Sama keluarga mungkin lebih kurang itu aja. Saya rasa. Dulu saya mungkin setiap hari sama keluarga. Sekarang ini karena kesibukan saya, karena kita ada tugas kita di Bengkalis dan di luar kota, ya waktu mungkin berkurang dengan keluarga. Itu paling saya rasakan sekali. Benar Pak De. Fokus ke depan apalagi nih Pak De? Selain ini reses nih terus berjalan ya. Siap. Sampai kapan reses berakhir? Reses sebulan sampai hari Selasa terakhir. Selasa ini habis. Saya tetap sama Bang. Masih banyak visi misi saya belum tercapai. Yang saya kejar. Pertama masalah kerja. Itu yang paling penting saya kerjakan dulu. Karena saya di bidang Komisi 1, itu yang paling penting saya usahakan semaksimal mungkin bisa bekerja orang tempatan. Makanya 2022 ini saya sama kawan-kawan Komisi 1 bagaimana cari solusi. Kami mohon maaf tidak pernah diam untuk hal ini. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin kawan-kawan Komisi 1 itu bagaimana orang tempatan bisa bekerja. Benar. Itu yang harus kami utamakan. Mungkin itu yang pertama. Mungkin masalah yang lain-lain ya bagaimana kita hubungan tetap sama dengan masyarakat. Dan saya prinsip, saya yang anggota DPR ini, saya tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat, mau seperti itu. Saya ini orangnya orang lapangan, hobi duduk di warung, kan kata orang kan, Pak anggota DPR ini duduk di warung, loh. Jadi kalau anggota DPR duduknya di kafe-kafe, saya bilang gitu. Dia enggak, saya lebih suka duduk di warung, saya bilang, main domino, kan, hobi gitu kan, duduk santai.
bercerita, diskusi sama kawan-kawan tuh, itu saya suka. Tak harus saya harus duduk di lobi, enggak, saya nggak paham seperti itu. Nah, saya ingin santai-santai aja di tempat kawan-kawan. Kadang makan sarapan bersama. Kadang baru minggu kemarin Bang Ade ya, kami diskusi di Talang Mandi dengan RW duduk. Saya bilang, Bang Ade, yuk kita sarapan malam nanti. Oke ya, duduk undang. Diskusi kan banyak masukan. Banyak keluhan dari bapak-bapak itu tentang kerja juga, masalah apa, vaksin. Wah, tetap masalah itu. Ya kita dengan itu kita tahu. Saya bilang sama masyarakat, Pak, ini saya perlu, saya bilang. Tanpa informasi dari masyarakat saya tidak akan tahu semua, saya bilang. Tetapi insya Allah dengan masukan-masukan ini kita sama-sama belajar, saya belajar juga. Mudah-mudahan apa yang diberi masukan jadi amanah harus saya selesaikan. Itu Bang Memeng. Kayaknya semangat kayak gini dan mau bincang langsung ke publik ini perlu ditularkan juga. Insya Allah saya yakin kawan-kawan semua masih mau tuh. Mau ya? Pasti. Maksudnya, kan untuk kepentingan bersama masyarakat kita nih. Kasih masyarakat tuh informasi yang jelas. Siap, betul. Jangan sampai nanti ada berpikir gitu, wah mereka nggak bekerja, mereka hanya santai-santai. Ya betul. Kalau kita bicara dan menjelaskan sudah melakukan ini, kendalanya ini, capaian ini, jadi semuanya jadi paham kan? Siap, betul. Jangan hanya alergi dengan pemberitaan ataupun apa kan? Saya dari dulu Bang Memeng tahu lah. Kalau sama kawan-kawan media nih, saya kan dekat dari dulu kan. Semua saya layani. Apapun masukan silakan kita masukkan. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena saya berprinsip berteman. Saya dari dulu saya ingin berteman dengan sama siapapun. Tidak harus dengan LSM, dengan media, dengan siapapun saya harus berteman. Karena kalau banyak teman, tentu banyak apa kita kan? Iya kan? Kalau udah berteman tuh Pak, jadi banyak ininya ya. Relasi banyak jadinya. Banyak relasi. Betul. Informasi. Betul. Aturannya mau melakukan itu orang dia teman kita. Iya, betul. Jadi ada frame untuk pembatasnya itu jangannya. Pas. Itu paling penting. Makanya saya bilang, kenapa kita cari musuh? Kalau bisa perbanyak teman kita situ. Dimanapun kita berpijak, situ ada teman kita semua. Saya gitu prinsipnya. Jadi ketika kita pun berjalan, itu bapak itu, kan dia tahu dia kan. Nah itu yang harus kita apakan. Ade, mungkin poin terakhir nih. Sebelum closing statement. Ada nggak program untuk anak-anak muda kita? Untuk yang program kreatif gitu, ada nggak akan dilaksanakan? Program berarti di pariwisata nih ya? Bisa pariwisata kan anak-anak sekarang kan ini beda sama kita dulu. Betul. Kreatifnya anak digitalnya udah hebat, informasi. Saya aja kadang kalau main HP ini ampun saya nih. Benar. Ada nggak akan dibuat suatu wadah atau program untuk menginikan adik-adik kita ini lah Pak? Saya rasa Bang Memeng semua itu yang penting gini. Prinsipnya ada masukan. Ada masukan dari kawan-kawan anak muda, Pak saya ingin seperti ini. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Dan saya siap membantu itu. Tentu kan kalau masing-masing kreatif orangnya beda-beda nih. Benar. Ya kan? Tentunya kreatif itu memberikan masukan pada kita, apa yang Anda ingin buat. Kadang ada hobinya olahraga, di futsal kan, kreatifnya kan. Ada digital, saya sendiri yang anti kebetulan masalah HP nih. Mohon maaf Bang Memeng. Tetapi anak saya sendiri pun kalah saya. Iya itu maksudnya. Lebih cepat dia main HP ini. Tentunya ini kita buat satu program. Apa sih program yang bisa kita perbuat untuk orang ini? Tentunya masukan juga dari kawan-kawan itu, anak-anak muda itu kan. Nah ini seperti ini kita buat Pak. Boleh nanti kita sampaikan. Kalau perlu nanti saya siap turun di situ untuk mensponsori, membantu lah. Ya Memeng kan? Ini generasi muda atau ya anak-anak yang muda itu kreatifnya bisa tersalurkan. Iya betul. Dan ada yang menaungi loh Pak De. Ada nih dewan kita. Siap. Memang mau ini ke kita. Saya lihat Bang Memeng dari Pak Camat Mando juga Pak Riki itu sangat support masalah ini. Dari Karang Taruna juga saya lihat itu memang bagus. Saya bilang saya memang saya akui Pak Camat Mando ini kalau soal untuk ke masyarakat bekerjanya saya tahu tipe dia karena kan kami juga kenal lama kan termasuk keluarga juga. Saya tahu sifat dia. Jadi dia betul-betul untuk ini Pak Dewan siap. Untuk agama saya tanya lagi orangnya kan. Kalau soal agama saya tanya lagi. Udah kita nggak bisa kita bilang lagi lah itu kan. Itu tipe dia. Maka saya datang ke Camat, kita diskusi. Pak Dewan seperti ini. Wah mantap Pak Camat. Apa yang kita perbuat? Nah, selalu seperti itu kami diskusinya. Termasuk Bang Asmi kami selalu duduk bersama itu, duduk diskusi gitu kan. Tetapi saya masukkan, saya bilang di Mando ini kayak ngeband saya mulai apa Pak Camat buat acara musik, acara paduan suara. Itu suatu kreatif yang sangat tinggi. Insya Allah saya juga akan bersama Pak Camat, nanti akan bersama-sama apa yang perlu kita buat Pak Camat. Perlu kita anggarkan
khusus itu kan. Iya kan? Kalau bicara Camat Riki, tuh saya angkat topi. Betul. Saya aja anggota DPRD mengakui itu lah. Saya anggota DPRD ini mengakui. Iya. Saya akui itu, saya anggota DPRD mengakui bahwa Pak Camat Mandoli memang orangnya lebih tinggi di situ untuk masyarakat ini. Dia orangnya kan suka ke lapangan. Sama kita kan suka ke lapangan kan. Apa yang kita cek lah. Kayak kemarin kan ada warga kita yang sakit, kita cek. Habis itu ada yang butuh ini. Ini penting dia undang dulu supaya hadir, insya Allah kita hadir. Itu dulu. Kita lihat dulu apa sih kebutuhannya. Memang kan? Ade, siap. Minta closing statement, apa yang mau disampaikan ke publik ataupun ke masyarakat luas. Oke. Terima kasih Bang Memeng. Saya Sofroni Untung Esa, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Komisi 1, ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sebagai anggota DPRD selalu berjuang dan melakukan kepentingan untuk masyarakat. Jadi saya harap nanti kawan-kawan kita semua yang ada di Mandau atau di mana, mari semua DPRD bersama-sama supaya apa? Supaya terwujud keinginan masyarakat. Karena kita inilah wakil rakyat. Terima kasih. Oke, keren. Oke, saya tutup dulu nih Pak ya. Ini. Oke, sahabat Republik Literasi, udah dengar langsung penjelasan dari Dewan kita, Sofroni Untung Esa. Siap. Saya merasa bangga itu. Beliau langsung mau respon, mau hadir di studio kita, itu suatu penilaian khusus bagi kita, mau berbincang langsung ke masyarakat dan menyampaikan apa aja yang sudah dilakukan dan capaian apa yang akan dikerjakan gitu kan. Jadi kita dukung dewan yang mau membuka informasi ke masyarakat banyak gitu. Mungkin dari kita itu aja, akan ketemu dengan narasumber yang berbeda untuk episode selanjutnya. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Memeng. Sukses semua Memeng ya. Sama-sama. Oke, siap.